Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Salah satu dari orang itu adalah Wang Lin. Kabut darah di sekujur tubuhnya kini selebar beberapa ratus kaki. Dari kejauhan, dia tampak seperti matahari berdarah. Di hadapannya ada pemuda berambut hitam yang sebelumnya. Dia sekali lagi memanjat ke atas dan kabut darah di sekelilingnya tidak lebih lemah dari Wang Lin dan malah lebih kuat. Pada saat ini cahaya perak muncul sekali lagi. Tatapan dinginnya jatuh pada Wang Lin dan pemuda itu. Pemuda berambut hitam meraung sekali lagi saat dia menyerang. Naga perak itu menunjukkan sedikit rasa jijik saat cakar raksasanya menekan ke bawah. Pada saat ini rasanya langit akan runtuh. Suara ledakan terdengar dari dalam tubuh pemuda itu dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pemuda berambut hitam bangkit kembali di dalam salah satu kolam darah. Semua kabut darah di sekitarnya hilang saat dia diam-diam berkultivasi di dalam kolam darah dan bahkan tidak melihat ke langit. Pada saat ini, naga perak mengarahkan pandangannya kepada Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu melepaskan kabut darah untuk diserap oleh naga perak. Kemudian, naga perak itu menghilang dan Wang Lin mendarat. Saat dia melihat ke tempat naga perak menghilang, matanya kembali jernih. Dia perlahan berjalan ke kolam darah dan beberapa orang di dalam kolam darah itu segera bangkit dan pergi. Wang Lin duduk sendirian di dalam kolam darah dan matanya tetap jernih. Senyuman perlahan muncul di wajahnya. Senyum itu semakin lebar hingga akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema di dunia merah tua ini, tetapi tidak ada yang memperhatikannya karena mereka semua fokus menyerap niat membunuh. Seni pembantaian surgawi membantai kehidupan untuk menciptakan segel kehidupan. Ini menciptakan kehidupan dengan kematian yang sejalan dengan reinkarnasi. Siklus di mana kematian menciptakan segel kehidupan. Pada kenyataannya, mantra ini hanyalah kehidupan dan kematian reinkarnasi. Transformasi antara hidup dan mati. Naga perak itu melakukan hal yang sama. Menyerap semua kematian ini untuk mengubahnya menjadi vitalitas. Formasi di sini juga memiliki prinsip yang sama. Jadi ternyata seperti ini. Mata Wang Lin bersinar terang. Pada akhirnya dia telah memperoleh pencerahan. Pada saat dia memperoleh pencerahan, 5 untai energi pembantaian yang saat ini bertindak sebagai segel kehidupan di sekitar tubuhnya dengan cepat muncul di hadapannya. Mereka berkumpul di depan dadanya untuk membentuk pusaran abu-abu raksasa. Pusaran ini berputar cepat di depan dadanya sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Pada saat ini seluruh tubuhnya berubah dan aura pembunuh yang belum pernah terlihat sebelumnya tiba-tiba muncul di dunia merah tua ini. Pada saat ini setiap orang di dunia merah membuka mata mereka dan menatap Wang Lin. Aura pembantaian. Suara Wang Lin terdengar bergema di dunia yang merah. Saat seni pembantaian surgawinya menyebar, suara ledakan terdengar dari kolam darah di dekat Wang Lin. Orang-orang yang telah terbunuh dan bangkit kembali dalam jumlah yang tidak diketahui, semuanya meledak dan untayan energi pembantaian terbentuk. Dalam sekejap, hampir 100 helai energi pembantaian terbentuk. Mereka berputar di sekitar Wang Lin seperti hantu abu-abu. Namun ini belum berakhir. Dengan Wang Lin sebagai pusatnya, semua orang di dalam kolam darah meledak dan berubah menjadi gas abu-abu. Seluruh dunia merah mulai runtuh. Sejumlah besar gas abu-abu mengembun menjadi energi pembantaian dan berputar di sekitar Wang Lin. Tak satupun dari orang-orang yang mati itu bangkit kembali. Kali ini mereka benar-benar mati. Pada saat tubuh mereka mati, mata mereka menunjukkan kejernihan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan di dalam kejernihan itu ada sedikit kegilaan. Suara ledakan dan pemandangan gas abu-abu memenuhi dunia merah. Pemuda berambut hitam di kolam darah di kejauhan
tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya benar-benar merah dan lapisan tipis kabut darah muncul di sekujur tubuhnya. Dia mengeluarkan geraman sambil mengatupkan giginya dan menjadi satu-satunya orang yang tidak mati karena seni pembantaian surgawi. Saat ini ada 3.792 helai gas abu-abu melingkari tubuh Wang Lin. Dia berdiri di dalam kolam darah dan saat ini hanya dia dan pria berambut hitam yang tersisa di dunia merah darah ini. Tiba-tiba seberkas petir muncul di langit lalu berubah menjadi naga perak. Seketika matanya yang besar menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Kemudian tubuhnya mulai bergerak dan cakarnya yang besar mendarat di tubuh Wang Lin. Ketika cakar itu jatuh dari langit, rasanya seperti langit itu sendiri yang runtuh dan aura yang kuat segera memenuhi area di sekitarnya. Wang Lin mendongak menatap langit. Dia telah merasakan kekuatan naga perak itu selama beberapa hari terakhir. Wang Lin tidak bergerak, tetapi 3.792 helai energi pembantaian itu melepaskan niat membunuh yang kuat. Saat niat membunuh ini menyebar, aura yang dapat menembus langit dan bumi pun muncul. Lebih dari 3.000 keping energi pembantaian melepaskan niat membunuh yang mengerikan dan menyerang cakar naga perak seperti pedang tajam. Dengan suara keras, seluruh dunia merah berguncang. Cakar naga perak itu juga runtuh di bawah kekuatan 3.792 untai energi pembantaian. Naga perak itu mengeluarkan raungan yang dahsyat dan mata naganya memperlihatkan niat membunuh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun ia pernah terluka sebelumnya selama bertahun-tahun ia hidup, namun ini adalah pertama kalinya seekor semut melukainya. Meskipun cakar itu bukan kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh makhluk biasa. Bahkan Jenderal Iblis pun tidak dapat menahan cakarnya. Pada saat ini dia benar-benar marah. Sebagai pedang Kaisar Iblis, dia memiliki martabat yang mutlak. Jadi ketika dia ditantang oleh semut, dia memutuskan untuk langsung menghancurkannya. Tubuh naga perak itu bergerak sekali lagi dan saat meraung, seberkas energi pedang muncul dari mulutnya. Saat energi pedang itu muncul, dunia merah tampak seperti akan runtuh dan satu-satunya yang tersisa adalah seberkas energi pedang ini. Segera energi pedang melesat ke arah Wang Lin. Tanpa keraguan sedikit pun tubuh Wang Lin langsung bergerak seperti kilat, tetapi dia tidak menyerangnya. Sebaliknya dia berbalik dan bergegas ke arah pintu masuk. Dalam sekejap mata, 3.792 segel kekuatan hidup tercetak di dahi Wang Lin dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan lebih dari 3.000 segel kehidupan di sekujur tubuhnya, Wang Lin seolah-olah telah memperoleh lebih dari 3.000 lapisan perlindungan ekstra. Pada saat ini, energi pedang dari naga perak mendarat di tubuh Wang Lin. Seketika, segel kehidupan di sekitar Wang Lin mulai berkedip-kedip dengan cepat dan terdengar serangkaian suara berderak. Tubuh Wang Lin sama sekali tidak berhenti saat dia menghilang di pintu masuk. Pada saat Wang Lin menghilang, pria berambut hitam di dalam dunia merah berjuang untuk berteriak, "Selamatkan aku sekali saja!" Saat ini naga perak itu terkejut karena energi pedangnya yang mematikan dihentikan paksa oleh Wang Lin. Baginya ini adalah penghinaan yang sangat besar. Kemarahan naga perak memuncak. Ia bahkan tidak peduli dengan pria berambut hitam itu saat tubuhnya bergerak dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, paviliun pedang di Istana Kekaisaran benar-benar kosong. Tidak ada hiasan di sini. Hanya formasi darah besar dengan pedang perak berbentuk ular yang disisipkan di tengahnya. Pada saat ini, pedang ular itu tiba-tiba melepaskan semburan nyanyian pedang. Tak lama kemudian, pedang itu terbang langsung ke langit dan menembus atap. Pedang itu membawa energi pedang yang dapat dirasakan oleh semua orang di dalam kota iblis langit. Dan pedang itu berputar sekali di langit sebelum menyerang langsung ke kota Hong.
Pada saat ini, semua panglima tertinggi dan jenderal iblis menyadari energi pedang ini. Mereka semua berjalan keluar dan melihat ke langit. Di dalam istana kekaisaran, seorang pria parubaya berjubah putih menatap langit. Matanya berbinar dan bergumam pada dirinya sendiri. Siapa yang telah memprovokasi pedang kaisar sehingga meninggalkan formasi? Jenderal Iblis Xiao juga berada di kediamannya sendiri sambil menatap langit. Ekspresi Chen Tao tampak serius saat melihat cahaya perak di langit dan dia sangat terkejut. Pedang kaisar terbang sendiri. Ada yang aneh tentang ini. Si Xiao menarik nafasnya dalam-dalam dan matanya menunjukkan cahaya misterius. Di kota semesta, seorang pria berambut hitam menatap langit dari dalam halamannya. Dia hanya memperlihatkan sosoknya dan tidak menunjukkan wajahnya. Saat dia melihat kilatan perak di langit, dia segera berbisik perlahan. Ini adalah amukan pedang kaisar. Bagaimana pedang kaisar di mata kalian berdua? Ada dua orang di belakang orang ini dan mereka berdua membawa pedang besar di belakang punggung mereka. Mata mereka memancarkan cahaya misterius saat mereka menatap cahaya perak yang menghilang di kejauhan. Salah satu dari mereka merenung sejenak dan berkata perlahan, "Pedang itu tidak lebih lemah daripada pedang guru." "Oh, benarkah?" Pria berambut hitam itu berbalik memperlihatkan wajah yang sangat tampan dan ada juga sedikit tekad di wajah tampannya. Dia adalah Jenderal Iblis nomor 1 yang ditempatkan di sebelah negara iblis api, Mo Fei. Namun jika diperhatikan lebih dekat, orang ini tampak sama persis dengan pemuda berambut hitam di penjara Hong. Sementara itu di dalam Mo Mansion, wajah Mo Lihai dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat cahaya perak di langit. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya itu menuju ke penjara Hong, yang membuat jantungnya berdebar kencang dan dia memiliki firasat buruk. Pedang kaisar, tidak mungkin pedang itu mengejar Wang Lin. Kemudian Mo Lihai menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin Wang Lin bisa menggerakkan pedang kaisar dengan tingkat kultivasinya? Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Meski dia berbicara seperti itu, firasat buruk di hatinya makin lama makin kuat. Di dalam istana kerajaan, seseorang yang mengenakan jubah kerajaan menatap ke langit dan tersenyum. Mungkinkah ia mengalami ketidakadilan? Sudah lama aku tidak melihatnya semarah ini. Sungguh menarik. Di belakang orang yang mengenakan jubah kerajaan, ada seorang wanita menawan yang berkata dengan lembut, "Kaisar, apa yang membuatmu begitu bahagia?" Sementara itu di penjara Hong, tubuh Wang Lin bergerak cepat menaiki tangga. Dia bergerak sangat cepat dan saat dia berlari, darah di tubuhnya mendidih. Meskipun kekuatan energi pedang itu ditepis oleh segel kehidupan di sekitar tubuhnya, namun itu tetap menyebabkan darah di tubuhnya menjadi gila. Tak lama kemudian, dia tiba di puncak tangga. Pria bernama Su berdiri di sana dan menatap langit. Dia memasang ekspresi aneh dan bergumam pada dirinya sendiri. Masalah ini sudah agak di luar kendali. Segera Wang Lin muncul dalam sekejap. Saat dia muncul, pria bernama Su itu menoleh untuk melihatnya. Setelah menghela nafas, dia dengan cepat berbisik, "Kamu tidak bisa pergi dari sini, ikuti aku." Setelah itu dia melompat ke samping dan dengan cepat terbang ke jalan lain. Mata Wang Lin menyipit, tetapi dia segera merasakan energi pedang yang tak terbayangkan terbang dengan kecepatan kilat. Merasa kulit kepalanya mati rasa, Wang Lin segera mengikuti pria bernama Su. Dia segera menyembunyikan kehadirannya tanpa memperlihatkan sedikit pun dirinya. Mereka berdua bergerak sangat cepat dan menghilang setelah melewati penjara Hong. Tak lama setelah mereka berdua pergi, pedang kaisar tiba-tiba langsung menerobos gerbang. Pedang itu menyapu penjara mencari semut yang membuatnya kehilangan martabatnya. Pada saat ini, di dinding sebuah rumah di kota Hong, sebuah celah muncul tanpa suara. Wang Lin berjalan keluar dari celah itu. Pria bernama Su tidak keluar tetapi mendesah dan dengan cepat berkata, "Jangan lupakan perjanjian kita."
Setelah itu, tembok itu tertutup dan pria bernama Su segera pergi. Sambil berlari, dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu tidak sepadan. Jika aku tahu dia akan memancing pedang kaisar ke sini, maka apapun yang terjadi, aku tidak akan mengirimnya ke sana. Adapun Wang Lin benar-benar menyembunyikan keberadaannya. Dia tidak menggunakan energi spiritual surgawi untuk terbang, tetapi berjalan dengan cepat. Dia bisa mendengar suara kehancuran dari penjara Hong di kejauhan, disertai nyanyian pedang yang marah. Wang Lin bergerak lebih cepat lagi. Tempat ini tidak jauh dari Mo Mansion. Setelah setengah batang dupa, dia tiba di Mo Mansion. Mo Lihai berdiri di halaman sambil menatap penjara Hong dan dia merasakan bencana di dalam hatinya. Pada saat ini dia langsung melihat Wang Lin dan ketika dia menyadari bagaimana Wang Lin menyembunyikan keberadaannya, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Dia segera tersenyum pahit saat dia menuntun Wang Lin ke gunung palsu dan dengan satu telapak tangan, dia menciptakan sebuah lubang. Disinilah aku berkultivasi secara tertutup. Kamu harus bersembunyi di sini sebentar. Kekuatan jiwa Wang Lin menyebar sebelum dia melompat masuk tanpa sepatah kata pun. Mo Lihai menarik napasnya dalam-dalam saat dia duduk dan menutup lubang itu. Dia mulai berkultivasi di sana seolah-olah tidak ada yang salah. Malam ini pasti menjadi malam tanpa tidur bagi Mo Lihai. Dan hal yang sama juga dialami oleh penduduk kota Iblis Langit. Saat ini seluruh kota Iblis Langit diterangi oleh cahaya perak sepanjang malam. Setelah pedang kaisar tidak dapat menemukan semut yang melukainya, pedang itu menjadi semakin marah. Pedang itu memutuskan untuk menghancurkan penjara Hong sebelum mengitari langit kota Iblis sambil terus mencari dengan panik. Hal ini membuat pekerjaan Mo Lihai semakin sulit. Dia terus menggunakan energi spiritual iblisnya untuk menutupi keberadaan Wang Lin, sehingga pedang kaisar tidak dapat menemukannya. Pedang kaisar memang menyadari keberadaan Mo Lihai, tetapi Mo Lihai telah menyebarkan energi spiritual iblisnya terlalu banyak, sehingga pedang kaisar hanya menyapunya. Sebenarnya, bahkan jika pedang kaisar mengamati dengan seksama, dia tetap tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun, Wang Lin telah sepenuhnya menyembunyikan auranya dan memasuki mutiara penentang surga. Saat ini dia sedang duduk di seberang Nesen Sol milik Limuan. Sepanjang malam, pedang kaisar menjadi semakin marah. Ia menghabiskan sepanjang malam mencari di seluruh kota Iblis Langit, tetapi tetap tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Pagi harinya, pedang kaisar dipenuhi dengan keengganan saat mengeluarkan nyanyian pedang. Kemudian pedang itu berbalik ke arah penjara Hong dan mengirimkan sinar energi pedang yang menciptakan celah sepanjang lebih dari 1000 kaki. Setelah melampiaskan amarahnya, pedang kaisar kembali ke dalam formasi. Penjara Hong adalah salah satu dari 4 penjara besar di kota Iblis Langit. Meskipun penjara itu rusak oleh pedang kaisar, namun dengan banyak tenaga kerja dan material, penjara itu dapat diperbaiki dengan cepat. Akan tetapi, pedang kaisar tampaknya telah menargetkan penjara Hong. Jadi setiap kali penjara itu diperbaiki, pedang kaisar akan muncul dan menghancurkannya untuk melampiaskan amarahnya. Suara ledakan lain terdengar dari penjara Hong saat debu dan tanah berterbangan ke udara. Pedang perak itu dengan bangga mengeluarkan nyanyian pedang dan terbang ke kejauhan. Wang Lin melihat ke arah pedang kaisar yang terbang menjauh dan dia tersenyum tipis. Mengapa pedang ini bertingkah seperti anak kecil? Pedang ini tidak dapat menemukanku. Jadi sekarang dia melampiaskan dendamnya dengan penjara Hong. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Saat ini Mo Lihai sedang duduk di seberang Wang Lin. Dia hanya bisa tersenyum pahit, tetapi pada saat yang sama dia juga mengagumi Wang Lin. Jika bukan karena fakta bahwa dia sedang melihat Wang Lin, dia sama sekali tidak akan dapat menemukannya. Hal itu dibuktikan dengan kenyataan bahwa pedang kaisar telah melewatinya berkali-kali, namun tetap tidak dapat menemukan Wang Lin.
Berpikir tentang bagaimana pedang kaisar bahkan tidak menyadari Wang Lin meninggalkan penjara Hong beberapa hari yang lalu, membuat penilaiannya terhadap Wang Lin semakin meningkat pesat. Selain itu, setelah Wang Lin kembali dari penjara Hong, Mo Lihai merasa Wang Lin seperti orang yang berbeda. Hal ini terutama berlaku setiap kali dia melihat simbol yang berkedip di dahi Wang Lin. Simbol ini juga dapat membuat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menanyakan secara rinci, namun dia menduga bahwa dengan Wang Lin dapat memprovokasi pedang kaisar, seharusnya Wang Lin berhasil mengolah mantranya atau mengalami pertemuan yang beruntung. Apa kekuatanmu saat ini? Bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan saat kamu berada di kota iblis kuno? Setelah merenung cukup lama, Mo Lihai memutuskan untuk bertanya. Dia ingin tahu posisi apa yang bisa dia dapatkan dalam kompetisi Jenderal Iblis. Ada dua kesempatan selama kompetisi Jenderal Iblis. Jika Jenderal Iblis kalah, maka pembantunya dapat bertarung sebagai gantinya. Namun ada persyaratan bagi penggantinya juga. Orang tersebut tidak boleh berasal dari penduduk asli dan harus orang asing. Inilah mengapa Jenderal Iblis memilih Wang Lin. Suara Wang Lin terdengar tenang saat dia berkata perlahan. Bahkan tanpa telapak tangan itu, aku masih bisa menang melawanmu. Mo Lihai menatap Wang Lin dengan tak berdaya. Setelah beberapa lama, dia tertawa dan berkata, "Bagus, dengan kata-kata itu, sepertinya usahaku tidak sia-sia. Saudara Wang, Kaisar Iblis akan secara pribadi mengikuti kompetisi Jenderal Iblis dalam waktu setengah bulan. Jika kamu melakukannya dengan baik dan aku mencalonkanmu, kamu pasti akan mendapatkan posisi Jenderal Iblis." Wang Lin tersenyum mendengarnya tetapi tidak berbicara. Mo Lihai merenung sejenak lalu berkata dengan nada serius, "Saudara Wang, kamu harus pulang lebih awal hari ini. Malam ini aku akan mengajakmu bertemu dengan seseorang yang penting." Wang Lin segera mengangguk lalu berdiri dan berkata, "Saudara Mo tenang saja." Keduanya saling memandang dan tertawa. Saat ini Mo Lihai merasa sangat senang dan tersenyum. "Kalau begitu, saudara ini tidak akan mengganggumu mendengarkan musik sitar." Kebiasaan Wang Lin mendengarkan musik sitar di tepi sungai bukanlah suatu rahasia. Jadi Mo Lihai tentu saja mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, Wang Lin berjalan keluar dari Mo Mansion. Wang Lin duduk diam di tepi sungai sambil memegang kendi anggur yang kadang-kadang diminumnya. Ia tampak sangat tenang dan hatinya damai. Selama kurun waktu itu, Wang Lin akan duduk di sana setiap hari, menunggu perahu lewat sehingga dia dapat mendengar alunan musik sitar. Akan tetapi, alunan musik itu telah banyak berubah dari sebelumnya. Kini menjadi lagu gembira dan menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Namun Wang Lin tidak berusaha mengubahnya dengan paksa. Dia hanya seorang pejalan kaki dan memandang berbagai emosi dengan mentalitas seorang pejalan kaki. Bahkan sampai sekarang dia tidak tahu seperti apa rupa wanita itu. Semua ini tidak penting baginya. Yang terpenting dia bisa mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Ketika mendengarkan alunan musik sitar yang menyentuh kenangan yang terpendam di dalam hatinya, dia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Musik sitar tiba sebelum perahunya muncul. Musik sitar yang tampak ceria ini mengungkapkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Mengikuti musik sitar, ada sebuah perahu yang perlahan datang. Pemain sitar di ujung perahu masih membelakangi Wang Lin. Tangannya yang seperti batu giok bergerak menciptakan alunan musik sitar yang perlahan menyebar ke udara. Hari ini hanya ada satu orang yang duduk di hadapannya. Pria muda ini berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia mengenakan jubah hijau dan meskipun dia tampak biasa saja, dia memancarkan aura yang sangat bersih. Tidak ada energi spiritual iblis di dalam dirinya saat dia duduk di sana sambil minum anggur berkualitas dan mendengarkan alunan musik sitar. Pemuda itu segera meletakkan cangkirnya dan bertanya dengan lembut, "Tidak bisakah kamu bermain seperti sebelumnya? Aku ingin mendengarnya."
Wanita itu berhenti bermain sejenak. Setelah merenung cukup lama, dia mengangguk dan tangannya yang terbuat dari batu giok mulai bermain sekali lagi. Kesedihan dari musik itu perlahan bergema di seluruh area, seolah-olah musik itu sendiri telah menyatu dengan riak-riak yang diciptakan oleh perahu dan menyebar ke sisi-sisi sungai. Riak-riak itu berhenti tepat sebelum mencapai Wang Lin, tetapi musiknya tidak berhenti dan memasuki telinga Wang Lin. Pemuda di atas perahu itu perlahan-lahan memejamkan mata dan dengan hati-hati menikmati kesedihan dan kesakitan di dalam alunan musik sitar. Wang Lin juga memejamkan mata dan tenggelam dalam alunan musik sitar ini, seolah-olah musik itu telah menyatu dalam benaknya dan tidak akan hilang untuk sementara waktu. Keduanya, satu di atas perahu dan satu di tepi sungai, meskipun keduanya memahami hal yang berbeda, namun seperti memiliki hubungan. Wang Lin membuka matanya dan menatap ke arah perahu untuk pertama kalinya. Pandangannya jatuh pada wanita itu lalu beralih ke pemuda yang ada di hadapannya. Pada saat ini, orang ini juga membuka matanya dan menatap Wang Lin. Keduanya saling memandang sebentar sebelum Wang Lin mengangkat kendi sebagai isyarat dan meneguknya dalam-dalam. Pemuda di atas perahu itu tersenyum saat dia mengangkat cangkirnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Perahu itu perlahan-lahan menjauh dan menghilang dari pandangan Wang Lin. Hanya alunan musik sitar samar-samar yang masih terdengar dari kejauhan. Wanita di atas perahu yang sedang memainkan sitar itu menoleh ke arah pinggir sungai di kejauhan. Di matanya semuanya masih gelap. Pemuda itu meletakkan cangkir anggurnya dan berkata dengan lembut, "Ada seseorang di sana." Ming Xuan tidak berbicara, dia hanya menoleh dan terus memainkan musik sedih. Pemuda itu segera tersenyum tipis mendengarnya. Sungguh anak kecil yang menarik. Saat Wang Lin kembali ke Mo Mansion, hari sudah malam. Tak lama kemudian, dia dan Mo Lihai pergi bersama dan memasuki kota Xuan. Meskipun kota Xuan berukuran hampir sama dengan kota Hong, namun kota itu tampak sangat berbeda. Kota itu terang benderang dan di antara para pejalan kaki ada lebih banyak prajurit berbaju besi. Mo Lihai berhenti di luar sebuah rumah besar di kota Xuan, lalu dia mengeluarkan sepucuk surat yang kemudian dia berikan kepada penjaga di luar. Penjaga itu mengambil suratnya dan segera masuk ke dalam rumah besar. Wang Lin mengamati rumah besar itu dan pandangannya berhenti pada plakat di pintu masuk rumah besar itu. Rumah Wakil Panglima Tertinggi Xuan. 8 panglima tertinggi memiliki nama yang sama dengan 8 kota di kota iblis langit. Tetapi rumah mereka tidak memiliki kata wakil. Ini adalah rumah Wakil Panglima Tertinggi kota Xuan. Setelah Mo Lihai mengatakan ini, dia ragu-ragu sebentar dan menambahkan, Wakil Panglima Tertinggi kota Xuan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kaisar Iblis. Wang Lin segera mengangguk setelah mendengarnya. Mo Lihai sudah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dua wakil panglima tertinggi akan dipilih selama kompetisi Jenderal Iblis ini, dan betapa pentingnya semua itu. Tak lama kemudian, pengawal itu kembali keluar dan berkata dengan hormat, "Jenderal Mo, wakil panglima tertinggi menyambutmu." Ekspresi Mo Lihai menjadi serius saat dia masuk dan Wang Lin mengikutinya dengan santai. Di bawah pengawalan penjaga, Mo Lihai dan Wang Lin memasuki halaman. Wakil panglima tertinggi akan menemui jenderal di sana. Penjaga itu berhenti dan menunjuk ke arah jalan lengkung. Setelah itu, dia dengan hormat pergi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.